Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dan juga Imam Al-Baihaqi. Inna Nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, wa huwa 'alal mimbar. Saat itu Rasulullah sedang berada di mimbar. Apa kata Rasulullah? Ma bala aqwamun yu'adunani fi nasabi wa dhabi rahmi. Bagaimana keadaan suatu kaum atau nasib suatu kaum yang mereka menyakiti nasabku dan juga menyakiti orang-orang yang bersambung memiliki hubungan kekeluargaan denganku. Ala, ingatlah bahwa man ada nasabi wa dhawi rahmi. Barang siapa orang yang menyakiti nasabku, orang yang memiliki nasab keturunan bersambung denganku, wa dhawi rahmi, dan orang yang memiliki hubungan kerabat denganku, faqad adani, maka sesungguhnya orang itu telah menyakiti aku, kata Rasulullah. Wa man adani faqad adallah ta'ala, maka barang siapa yang menyakiti aku, kata Rasulullah, maka berarti dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Taqala aidan, innallaha haramal jannata 'ala man dzalama ahla baiti. Sungguhnya Allah mengharamkan surga bagi orang yang menyakiti ataupun dolim terhadap ahli baitku, kata Rasulullah. Aqtalahum au a'ana alaihim au sabahum, atau yang membunuh ahli baitku, atau yang menolong dalam proses pembunuhan kepada ahli baitku, au sabahum, atau yang mencaci maki, menghina kepada ahli baitku, maka Allah mengharamkan surga baginya. Kemudian qala aidan innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lau anna rajulan sofana bainar rukni wal maqami. Kalau ada seorang laki-laki yang berdiri di antara Hajar Aswad dan di antara makam Ibrahim, kemudian orang itu wasalla wasoma, dia melakukan sholat dan juga berpuasa, akan tetapi summa mata wa huwa mubghidun li ahli baiti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dakhalan nar. Akan tetapi orang itu mati, meninggal dalam keadaan dalam hatinya ada kebencian kepada ahli bait Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala alaihi salatu wasalam, istada ghadabullahi ala man adani fi itrati. Sungguh sangat berat sekali, sangat besar sekali ghadaballah atau ghadabullah, kemurkaan Allah terhadap orang yang menyakiti itrati, yaitu keturunan-keturunanku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan adanya hadis ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha agar kita tetap menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mencintai ahlu bait Nabi, yang mencintai keturunan dan dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada salah satu oknum atau beberapa dzurriyyah keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka menyimpang ataupun tidak mengikuti ajaran dan juga jejak daripada atau thariqah daripada leluhur-leluhurnya, maka serahkan pada para ulama untuk melakukan memberikan nasihat kepada para habaib yang dianggap telah menyimpang ataupun tidak mengikuti thariqah, jalan yang diajarkan dan ditempuh oleh para leluhur-leluhurnya. Akan tetapi itu pun dengan cara yang baik dan tetap tidak meninggalkan atau mengurangi rasa hormat kita kepada dzurriyyah ataupun keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mengalir darah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam tubuh mereka. Semoga Allah memberikan kita hidayah dan Allah menjaga hati kita, melindungi kita agar kita tidak menjadi bagian daripada pencaci maki habaib, menjadi bagian daripada pembenci dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya saat ini ada sekelompok orang yang meyakini bahwa dzurriyyah Rasulullah SAW di Indonesia ini terputus, ataupun nasab mereka itu palsu, apakah kemudian tidak pernah berpikir bahwa ulama-ulama terdahulu kompetensi keilmuannya lebih bisa kita percayai daripada orang-orang sekarang ini? Maka saya Al-Fakir secara pribadi, saya lebih percaya dengan para ulama-ulama sepuh, pada ulama-ulama yang salaf, yang mereka telah mengakui dan telah menyatakan, meyakini bahwa habaib dan Ba'alawi ini yang ada di Indonesia ini, mereka adalah sanadnya menyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjaga kita dari kelompok-kelompok pencaci maki habaib, menjaga kita, menyelamatkan kita dari fitnah-fitnah gerombolan-gerombolan para pembenci dan pencaci maki nasab Alawi di NKRI ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab.